Oke, berarti mulai rekaman ya. Ini ada tanda merah Pak Adi. Pak Adi di unmute. Oke, berarti saya dulu ya Bu ya. Iya boleh Pak. Sudah mulai baik. Kalau begitu kita mulai Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu, apa kabar Bu Dwi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Adi. Pak Adi gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu sehat juga. Wah, saya lihat perhatikan nih Ibu sibuk sekali Bu ya akhir-akhir ini ya Bu ya. Sedang Iya pendidikan ya Pak. Bu. Ini kan karena akhir tahun ya, akhir semester, jadi kita memang benar-benar disibukkan dengan kewajiban-kewajiban kita, begitu Pak. Betul. Baik Bu, kemarin kan Ibu sempat WhatsApp saya, terus kita mau rencana mengadakan pertemuan sebagai sesi coaching klinik. Nah, katanya Ibu ada masalah ya Bu ya, Ibu hadapi ya Bu ya di satuan pendidikan ya Bu. Iya Pak. Nah, boleh tahu Ibu gimana Bu? Mungkin Iya, kita ini dulu kali ya Bu ya. Tujuannya kita tentukan dulu pertemuan ini itu membahas terkait masalah apa? Boleh diceritakan Ibu? iya Pak, baik. Hmm. Jadi untuk hari ini tujuan saya yaitu saya ingin eh, minta saran dari Pak Adi gitu, sebagai atasan saya kira-kira apa langkah-langkah yang terbaik untuk saya karena ada beberapa hal yang menurut saya ini sangat penting ke depannya untuk melayani murid-murid di kelas saya. Seperti itu, Pak. Baik Ibu, mungkin bisa diceritakan oleh Ibu masalahnya itu seperti apa Bu? Iya, baik. Mhm. Begini, Pak. Jadi di kelas saya itu di kelas Mhm. 7J. Di 7J 7J. itu memang ada beberapa anak yang dulunya di SD itu tidak mendapatkan kurikulum bahasa Inggris gitu Pak. Hmm. Sehingga membuat nilai-nilai mereka pada asesmen itu jauh dari harapan saya, jauh dari ekspektasi. Karena memang Hmm. bahasa Inggris itu kan harus punya dasar seperti itu ya Pak ya. Dan Betul. ada sedangkan ada beberapa dari mereka yang memang dari sekolahnya sudah mendapatkan pembelajaran bahasa Inggris begitu Pak. Jadi ketimpangannya sangat jauh dan saya berusaha untuk bisa membuat mereka merasa terlayani begitu ya Pak ya. Hmm. Tetapi kok hasilnya uh, di luar ekspektasi begitu Pak. Jadi ya ada hal-hal yang membuat saya sedih juga seperti itu begitu Pak. Karena memang ternyata nilainya di bawah KKTP, di bawah KKN yang saya harapkan. Seperti itu Pak Adi. Oh begitu, baik Bu. Berarti di sini konteksnya siswanya atau gurunya Bu? Kalau saya lihat ya Pak ya, Hmm. saya tuh berusaha untuk membuat atau melayani anak-anak, murid-murid dengan baik. Tapi Hmm. mungkin saya merasa kurang maksimal mungkin ya Pak ya dalam melayani mereka, dalam membuat pembelajaran itu menjadi kurang menyenangkan atau mungkin mereka bosan atau mungkin apa ya tampak kurang bersemangat. Mungkin seperti itu Hmm. kayaknya ya Pak ya. Baik, baik Bu. Berarti ini merupakan kekhawatiran Ibu ya Bu ya terkait dengan kelas 7J ya Bu ya yang tadi Iya Ibu benar tanya. Pak. Betul. Ternyata dari nilai asesmennya itu tidak sesuai dengan harapan Ibu begitu. Iya. Baik. Nah Bu, kira-kira Bu dari hasil coaching ini nanti kira-kira ukuran keberhasilannya yang Ibu harapkan seperti apa Bu? Harapan saya untuk keberhasilan saya setelah coaching itu uh, Hmm. setelah coaching ini saya bisa uh, ya ke angka 8 atau 9 lah Pak ya. Oh, Dengan harapan rating skala itu ya Pak ya. baik. Untuk saat ini Ibu merasa ada di rating berapa Ibu? Saya merasa ada di rating 5, 5 atau 6 gitu. 5 atau 6. Oh, baik. Ya, mudah-mudahan berarti nanti Ibu bisa naik.
Di 8 ya. Mudah-mudahan bisa lebih dari itu ya, Bu, ya. Amin, iya Pak, Baik, kita terima coba kasih. cari solusinya ya, Bu. Ya, Baik, Bu, kembali lagi yang tadi seperti yang Ibu utarakan. ya, Kan tadi, anak-anak tadi saya dengar ada, kata kunci anak-anak itu merasa bosan ya, Bu, ya? iya Dengan Pak. itu. Nah, kira-kira itu, merasa bosannya karena apa ya, Bu, ya? Gimana Pak ya, saya mungkin hanya mengajar, ya begini Pak, jadi di MGMP itu kan ada modul gitu ya Pak. Nah, Mhm, mungkin saya hanya belajar dari modul atau mengajarkan anak-anak mungkin dari modul saja kali ya Pak ya. Karena mmm, memang sebenarnya saya sih punya bahan-bahan pembelajaran di laptop saya gitu, video, recording, apa sih sumber-sumber belajar lain gitu. Tapi kadang-kadang nggak, apa ya, saya kadang-kadang ada waktu untuk membuka, kadang-kadang tidak ada waktu begitu Pak. Jadi gimana ya? Saya juga bingung nih mengatur waktunya ya Pak ya. Sepertinya sih mungkin memang teknik pengajaran saya yang masih harus diperbaiki. Mungkin seperti itu kali ya Pak Adi ya. oh, baik baik, Ibu. Berarti Ibu, tadi bilang Ibu sebetulnya punya juga ya materi-materi pembelajaran yang interaktif ya, Bu, ya? Kurang lebihnya seperti seperti video pembelajaran gitu ya? Iya Pak. Jadi Baik ada baik. video dan saya memang belum mencoba untuk game sih Pak ya. Untuk Baik. pembelajaran melalui games karena memang ada beberapa topik yang harusnya saya bisa membuat anak-anak senang dengan pembelajaran melalui games gitu. Saya belum mencobanya saja. Ya, mungkin saya harus coba kali ya Pak Adi ya. Baik baik, Ibu. Baik, Ibu, itu bagus sekali. Tadi Ibu sudah berencana untuk membuat sebuah pembelajaran yang interaktif, membuat anak-anak senang, yang itu kan kembali lagi kepada prinsip Ki Hajar Dewantara, Bu, ya, yang berpusat pada anak ya. Bagaimanapun kita memfasilitasi anak-anak kita supaya mereka nyaman dalam pembelajaran. Nah, Iya, mungkin Bu, kira-kira menurut Ibu, eee, kira-kira mungkin nggak jika Ibu melaksanakannya misalkan di sekolah, ada nggak faktor-faktor yang bisa mendukung Ibu gitu dalam dalam menjalankan nanti sistem pembelajaran yang interaktif, yang inovatif gitu Bu? Apakah ada Bu yang bisa Ibu apa yang bisa mendukung Ibu? iya. Heeh. Mungkin saya bisa coba dengan Ibu Wati ya Pak Adi ya. Kan Bu Wati kan salah satu guru bahasa Inggris juga dan beliau juga bisa secara IT. Mungkin saya Hmm, bisa bekerja sama dengan beliau dan kebetulan beliau juga mengajar di level yang sama di kelas 7 gitu ya Pak Adi ya. Kalau setuju. Pak Adi gimana Pak Adi? Kolaborasi dengan Ibu Wati ya Bu ya tadi ya kelas Iya, 7 ya. iya. Betul. Nah, kebetulan kalau Ibu Wati ini pemahaman teknologinya bagus juga ya Bu ya tadi kata Ibu ya. Ya, iya karena dia kan lebih muda ya Pak ya, jadi Oh, semangat baik belajarnya tuh masih baik. semangat idealis gitu. Nah, Baik baik jadi saya harus banyak belajar dengan yang lebih muda seperti itu mungkin ya Pak ya. baik baik. Nah, kira-kira Bu, untuk rencana konkretnya kira-kira kan tadi Ibu sudah menemukan salah satu, alternatif solusi ya Bu ya, dengan Iya, cara berkolaborasi dengan Ibu Wati tadi ya, ya, yang kebetulan Bu Wati ini juga, cakap di dalam teknologi gitu ya, jadi nanti, bisa saling belajar ya, saling sharing. Nah, ya Pak. kira-kira Bu, nanti, rencana konkretnya kira-kira seperti apa Bu, yang Ibu Iya Pak, baik. Ini minggu ini saya berusaha untuk menghubungi Bu Wati dulu, gitu ya Pak ya. Kemudian berusaha untuk berkolaborasi dan menyamakan schedule dengan beliau Pak, karena memang kebetulan kita sama-sama mengajar di 6 kelas begitu. Jadi kita harus cari waktu yang tepat sehingga tidak terganggu satu sama lain. Dan saya akan mungkin kayaknya saya perlu untuk kita saling micro teaching gitu kali ya Pak ya. Kalau menurut Pak baik, Adi gimana? Jadi kita saling melihat begitu cara pengajaran sehingga ada apa ya masukan-masukan poin-poin penting untuk pengajaran di tempat kita sendiri, refleksi mungkin seperti itu kali ya Pak Adi iya, ya. betul betul Ibu. Oh, banyak sekali ya Bu ya itu ya, strategi yang bisa diterapkan ya? Salah Iya. satunya dengan tadi micro teaching ya, kemudian, diskusi. Nah Bu, kira-kira itu kalau dilaksanakan, kira-kira menurut Ibu kapan Bu enaknya Bu? Eh,
Saya coba sekitar ya mungkin 2 kali pertemuan lagi kali ya Pak ya, Hmm, 2 minggu lagi kali ya Pak ya? 2 minggu Semoga ke bisa depan. ya Pak ya. Baik, baik. 2 minggu ke depan itu berarti sudah mulai melakukan micro teaching ya Bu ya? Betul Pak, iya. Baik. Semoga waktunya nggak bentrok ya Pak ya. Ya. Bapak Nah, bisa langsung melihat juga di CCTV ya Pak? baik. Nah, untuk bisa memanajemen waktunya supaya tidak bentrok kira-kira gimana, Bu? Ibu punya Eh, strategi nggak, Bu? iya, saya akan melihat jadwal Bu Wati dan jadwal saya, nanti disesuaikan jadwal mengajarnya, dan nanti saya juga cari waktu istirahat, jadi saya Hmm, bisa berdiskusi dengan beliau, atau waktu ketika anak-anak pulang sekolah, sehingga kita bisa mendalami topik-topik yang memang harus kita coba untuk dalami, dan mencari cara teknik yang baik untuk topik itu. Mungkin begitu, Pak. baik, baik, Ibu. Nah, kira-kira Bu, selain dari faktor tadi mengatur jadwal waktu, kira-kira Ibu akan menemukan hambatan apa gitu, Bu, kira-kira? Hambatannya mungkin, ini Pak, jadi di kelas 7C itu sound systemnya agak kurang itu ya Pak ya, kurang Hmm, keluar gitu suaranya Pak. Tapi sound nanti saya system. coba pakai sound system punya saya sendiri yang nanti koneksinya langsung dari laptop. Oh, Seperti itu baik. kan ya Berarti Pak? speaker Bluetooth kayak gitu ya, Bu, ya? Ya, ya. Oh, iya, ya, baik, baik. Itu bisa Karena kalau memungkinkan. kalau games atau apa kan lagu-lagu itu kan kalau nggak pakai speaker nggak kedengeran. Iya, betul, kurang asik ya, Apa Bu, ya ya? Pak ya? Iya kurang asik. Baik, Ibu. Nah, baik Bu, nah sekarang saya mau menanyakan juga tentang komitmennya nih Bu, nanti ke depannya gimana kira-kira tadi kan Ibu sudah menentukan solusinya ya dengan cara berkolaborasi, kemudian micro teaching dan juga saling sharing media pembelajaran. Nah, waktu juga tadi Ibu sudah coba untuk sampaikan juga terkait dengan bagaimana mengatur jadwalnya. Nah, sekarang tinggal kira-kira nanti dalam implementasinya itu kira-kira siapa yang Ibu bisa libatkan untuk minimal untuk memantau supaya nanti selalu konsisten gitu, Bu. Ada nggak Bu yang bisa Ibu libatkan? Iya baik Pak, saya nanti akan minta tolong kepada wakil kurikulum Pak. Jadi saya bekerja sama dengan wakil kurikulum untuk bisa memantau saya dan Bu Wati, apakah apa yang kita lakukan itu sudah benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam kurikulum, CT, APT-nya, dan saya nanti akan minta waktu dari wakil kurikulum juga untuk merefleksi dan meminta masukan-masukan dari beliau. Mungkin itu ya Pak ya. Baik, Bu. Berarti dalam hal ini nanti Ibu meminta bantuan kepada wakil kurikulum ya, Bu ya? Iya Nanti Pak. untuk memantau juga. Baik. Nah, untuk tindak lanjut dari pertemuan kali ini, kira-kira kita bisa ketemu lagi kapan, Bu? Supaya kita nanti bisa, siapa tahu nanti dalam implementasinya kan menemukan masalah-masalah baru ya, kita tidak pernah Iya, tahu. iya. Bagaimana, Bu? Saya bisa coaching dengan Bapak lagi mungkin 2 minggu ya Pak ya? Baik, 2 minggu dari sekarang ya, Bu ya? Minggu dari sekarang ya Pak ya? Setelah micro teaching dan membuat jadwal tadi ya, yang diskusi tadi. Betul, dan setelah saya berkoordinasi dengan wakil kurikulum juga ya Pak, baru nanti bertemu dengan Bapak. Baik. Baik, kalau gitu kita jadwalkan 2 minggu ke depan. Baik, Nah, dari pertemuan ini kita sudah mencapai hasil, Bu, terkait dengan tadi ukuran keberhasilan pertemuan ini. Minimal kita sudah memiliki beberapa solusi yang bisa Ibu terapkan, kemudian kita sudah menjalankan juga rencana aksinya, Ibu sudah menjadwalkan juga, sudah juga memaparkannya secara cukup konkret, cukup komprehensif. Kemudian untuk tanggung jawabnya pun tadi Ibu sudah jelaskan juga siapa yang dilibatkan, kemudian kapan kita akan menindaklanjuti dari pertemuan kali ini. Baik, ada lagi mungkin yang ingin sampaikan Ibu? eh, sepertinya itu saja ya Pak ya. Baik, kalau begitu saya rasa cukup. Ibu, sebagai penutup sesi coaching klinik hari ini, mari kita tanamkan pesan ini dalam diri kita, Bu. Setiap langkah kecil menuju perubahan adalah peluang untuk memperoleh kebijaksanaan baru, Bu. Nah, terima kasih juga telah berpartisipasi, Ibu, dan meresapi proses coaching kita hari ini. Semoga pengalaman dari coaching ini menjadi cahaya yang membimbing langkah-langkah kita menuju kesuksesan dan pemahaman yang lebih dalam dan tentunya mendidik putra-putri kita penerus generasi bangsa ini, Bu. Terima Amin. kasih, Bu. Terima kasih Pak Adi sudah mau menjadi coach saya. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 13 menit, Bu.
13 menit. Ya, Oke. saya di timing takut kelebihan. Siap, siap. Berarti sekarang saya Pak ya berapa Baik, menit? Berapa menit Pak? 15 ya? tadi kan kata Pak Kanisius 30 ya, untuk kita berdua tuh Oh, 15 menit oke. nanti disisakan untuk kita Refleksi. refleksi. Ya lebih lebih dikit nggak apa-apa Bu. Kayaknya refleksi Tentang kayaknya kita lebih cepat deh. Tapi eh, kalau sebisa mungkin sih 15 ya. Kalau melihat tadi rubrik ya, takutnya ada durasi sih. oh gitu ya. Hmm, Kalau bisa berapa Pak? jangan lebih dari 15 menit kalau Oh, bisa. jangan Nah, lebih. tadi sih Berarti, kata Pak Anisius gitu. oke, nggak boleh lebih berarti sekitar 12 atau 10 menit Pak gitu. Iya, Oke, ya. Jadi saya jadi coach ya Pak. iya siap. Kalau saya yang tetap yang kemarin ya Bu ya, tentang Oke. masalah saya mengikuti CGP nih. Jadi yang apa? Ya, Yang mana? Yang sama? sama yang saya jadi CGP yang sibuk Bu. Oh iya, semua sibuk Pak. Ibu, iya, Oke, benar Pak. Kita mulai. Sebentar. Oke, ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Pak ya. ya baik Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dwi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Pak Adi gimana? Sehat? Alhamdulillah Bu sehat, cuman memang akhir-akhir ini ya banyak sekali kegiatan nih Bu. Jadi akhirnya menyita sekali waktu dan pikiran saya Bu. Iya, saya melihat sih wajah Pak Adi kayaknya tampak lelah gitu ya. Nampak ya Bu ya? Ya, lelah, capek, tapi itu salah satu perjuangan ya Pak Adi ya. Gitu. Betul, betul, betul. Baik, Pak Adi. Kemarin saya ini nih kan ada pesen nih katanya Pak Adi mau ketemu saya. Ada apa ya Pak ya? Betul Bu. Nah saya rencananya memang ingin berkonsultasi dengan Ibu Bu. Khususnya sih sebetulnya saya pengen coaching Bu dengan Ibu terkait dengan kendala saya saat ini yang saya hadapi, di mana di akhir-akhir ini tuh saya merasa pekerjaan saya ini luar biasa padat sekali Bu. Banyak sekali hal yang akhirnya eh, jadi tidak optimal Bu hasil pekerjaan saya. Oh, Pertama ya mungkin karena status saya sebagai guru di mana tanggung jawab saya kan mengajar ya Bu ya. iya, Kemudian saya dibebankan juga sebagai pimpinan sehingga banyak sekali kegiatan khususnya di bulan ini juga ada kegiatan yang namanya PKKS Bu, penilaian kinerja waduh, kepala iya, sekolah. padat sekali ya Pak. Betul Bu, sehingga saya harus mempersiapkan segalanya. Nah ditambah lagi memang ada juga saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak Bu angkatan 9 ini. Nah itu Iya, kan tidak lepas dari tugas-tugas kemudian aksi nyata yang memang harus saya implementasikan di satuan pendidikan. iya, Nah, memang itu sudah menjadi komitmen saya, Bu. Saya menyadari. Namun semakin ke sini karena semakin banyak, Bu, saya baru merasakan gitu ternyata luar biasa berat sekali, Bu. Jadi ketika saya kerjakan semuanya, tentunya hasilnya jadi kurang optimal gitu, Bu. Itu yang oh saya gitu, rasakan. iya. Jadi tujuan kita ketemu coach ya Pak ya, jadi coaching Betul. gitu ya Pak ya. Jadi kita saling apa ya, saling diskusi kira-kira apa yang bisa kita lakukan bersama seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah, kalau menurut Pak Adi nih, apa yang membuat Pak Adi bisa seperti itu Pak? Eh, mungkin karena saya lebih apa ya, Bu ya. Saya itu punya kekurangan dalam hal mendelegasikan Bu. Jadi saya agak perfeksionis Bu. Jadi ketika saya mau memberikan atau mendelegasikan tugas ke wakil, Iya. itu saya mengkhawatirkan hasilnya tidak sesuai dengan yang saya harapkan Bu. Akhirnya Oh kan one man begitu. show. Iya. Akhirnya saya mengerjakan semuanya sendiri, ya itu kesalahan saya sendiri sih Bu. Akhirnya ya mungkin menurut saya itu yang membuat akhirnya menjadi pekerjaan saya menjadi lebih banyak gitu Bu. Baik. Jadi rasa perfeksionis dan idealismenya masih tinggi ya Pak Adi ya. Ya Bu. Ya. Kemudian
apakah hanya pendelegasian tugas atau ada yang lain yang membuat Pak Adi tuh merasa menjadi sangat lelah begitu Pak? Ya mungkin awal mulanya muara permasalahannya dari itu Bu, dari sikap perfeksionis dan idealisme saya. Nah akhirnya itu pun mempengaruhi ke dalam manajemen waktu saya juga Bu. Tentunya dalam mengerjakan tugas saya jadi agak keteteran juga Bu. Nah jadi akhirnya dari mulai tenaga, pikiran, waktu itu juga jadi banyak tersita juga Bu. Oh begitu Pak. Nah kan tadi Bapak bilang Bapak agak-agak perfeksionis dan idealis nih. Pasti punya ini nih skala pencapaian target nih antara 1 sampai 10. Nah Pak Adi, menurut Pak Adi di posisi berapa nih? Untuk saat ini mungkin saya merasa ada di 6 Bu. Oh begitu ya Pak ya. Tuh. Yang saya Berarti kan, harapkan nanti ke depannya ya mudah-mudahan sih bisa meningkat ya Bu ya di 8, syukur-syukur bisa 9 atau bahkan mungkin 10 Bu. oh begitu, baik. Mhm. Amin. Semoga bisa sampai Iya. 10 ya Pak. Amin Bu. Nah, kan tadi Pak Adi harapannya bisa sampai 10 nih. Apakah ada rencana aksi khusus gitu Pak yang ada di dalam angan-angan Pak Adi sehingga bisa mencapai target itu? Baik, mungkin karena tadi muaranya itu berasal dari pendelegasian Bu. Di sana mungkin ada permasalahan-permasalahan yang memang harus saya selesaikan. Mungkin selama ini memang saya pernah memberikan tugas-tugas kepada wakil yang memang agak krusial. Nah, namun dalam hasilnya itu memang tidak sesuai dengan harapan saya, Bu. Ya mungkin ini karena memang kesalahan dari saya juga yang mungkin memberikan job sheet atau job desk-nya yang kurang terperinci sehingga mereka mendeskripsikannya dengan cara yang berbeda atau mungkin kurang kurang sesuai dengan harapan saya. Mungkin rencana ke depannya saya akan mencoba kembali Bu untuk memberikan atau menyerahkan atau mendelegasikan tugas saya kepada wakil-wakil sesuai dengan bidangnya, namun juga dengan panduan yang cukup terperinci supaya nanti mungkin wakil saya bisa mengerjakan sesuai dengan harapan saya Bu, dengan waktu yang optimal tentunya. Baik, berarti Pak Adi berencana untuk membuat job description-nya itu lebih jelas gitu ya Pak Adi ya Betul kepada Bu. semua wakil-wakil sehingga wakil-wakil tidak merasa keberatan juga, saling membantu, kolaborasi, bersinergi sehingga memaksimalkan potensi yang ada. Seperti itu ya Pak Adi. Nah, Betul. kalau misalnya rencana memanage waktunya gimana Pak Adi? Kan tadi Pak Adi punya rencana tuh untuk memanage Hmm. waktu. Nah, menurut Pak Adi gimana rencana ke depannya? Baik, mungkin saya akan mencoba untuk apa? Mencoba rencana ini secepatnya ya Bu ya, karena memang kita dikejar deadline juga. Jadi mungkin saya akan mulai dari besok, mungkin saya akan mencoba dulu mengkoordinir dulu tugas-tugas apa saja yang sekiranya bisa saya delegasikan dan mana yang mungkin tidak bisa saya delegasikan. Kemudian nanti saya akan bagi berdasarkan dari bidang masing-masing dari wakil Bu. Dan nanti saya akan mencoba membuat dulu panduan-panduan SOP-SOP-nya beserta dengan job desk-nya juga supaya nanti saya bisa share mungkin 1 minggu ke depan lah ya Bu ya. Mungkin saya butuh waktu dulu untuk mencoba mengkoordinir tadi, mengidentifikasi. Ya minggu depan baru saya akan share ke wakil Bu mungkin Bu. Baik, berarti sudah jelas ya Pak ya rencananya minggu depan untuk buat schedule, job desk-nya lebih diperjelas. Nah, kemudian begini Pak, kalau untuk apa ya berbagi pekerjaan, kemudian bersinergi dan lain-lain, berarti Bapak kerjasamanya nanti dengan siapa ya? Nah, untuk kolaborasi karena ini nanti saya mendelegasikannya dengan para wakil, Bu. Jadi tentunya mungkin saya yang paling pertama dengan wakil, Bu. Dimulai dari wakil kurikulum, kemudian wakil kesiswaan yang mungkin yang sesuai dengan hubungannya dengan job desk-nya ya, Bu ya. Dan mungkin satu lagi wakil dari Hubin, Bu. Dikhawatirkan kan nanti ada kerjasama-kerjasama industri yang harus direalisasikan yang mungkin selama itu bisa diwakilkan saya akan berkolaborasi juga dengan wakil Hubin, Bu.
Oke, baik Pak. Berarti memang semuanya harus kolaborasi, semua harus bekerja sama begitu ya Pak ya. Betul. Benar-benar semua celah kita harus gunakan gitu ya Pak. Nah, Betul. tadi kan rencananya bisa naik nih Pak nih dari 6 ke 8. Hmm, Benar ya Pak ya? Nah, betul. betul. Nah, kemudian eh, kita nih ada kemudian tindak lanjut dari Pak Adi gimana nih kira-kira setelah ini begitu? Baik. Mungkin itu tadi Bu, yang 1 minggu pertama saya untuk membuat apa SOP-nya dulu. Kemudian seminggu berikutnya mungkin saya akan mendelegasikan langsung kepada wakil dan saya mungkin akan memonitoring dulu Bu, kurang lebihnya 1 minggu lah supaya nanti sudah ada hasil nyatanya. Mungkin nanti kita bisa coaching lagi Bu. Saya mau minta saran dari Ibu kembali. Ya, saya khawatirkan sebetulnya mungkin dalam implementasi nanti ada temuan-temuan baru Bu terkait dengan masalah-masalah atau hambatan-hambatan implementasi dari rencana ini Bu. Baik, kalau begitu kita bisa bertemu lagi kira-kira kapan Pak? Mungkin di minggu ketiganya ya Bu ya setelah saya mendelegasikan nanti supaya saya punya data juga untuk saya share ke Ibu Bu. Oh gitu, baik Pak. Jadi kita rencana minggu ketiga ya Pak ya, karena kan ada hal-hal yang mungkin membutuhkan semua apa ya kerjasama itu ya Pak ya, Betul Ibu, input betul. wakil dan lain-lain. Baik Pak. Eh, Kalau menurut Bapak nih, Hmm. kira-kira eh, apakah yang sudah akan dijalani itu ini akan berjalan dengan baik Pak? Eh, Kalau melihat tadi dari muara asalnya sih, menurut saya ini rencananya cukup sesuai ya Bu ya, untuk mengatasi permasalahan yang tadi di awal terkait dengan delegasi dan manajemen waktu. Mudah-mudahan sih ini bisa terrealisasikan. Ya mungkin nanti eh, terkait dengan masalah-masalah yang ditemukan di lapangan, itu saya belum belum bisa prediksi sekarang Bu. Mungkin nanti setelah 1 minggu ke depan mungkin saya bisa 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 temukan beberapa masalah-masalah baru. Mudah-mudahan sih nggak ada ya Bu ya. Mudah-mudahan Baik, lancar. Tapi untuk ini sejauh ini terkait dengan membuat job desk dan pendelegasian nanti di minggu kedua seharusnya sih tidak ada masalah atau tidak ada hambatan. baik. Baik Pak, kalau begitu, jadi nanti kita ketemu lagi 3 minggu ke depan ya Pak ya, untuk Bu. Ya. memastikan komitmen Bapak, rencana aksi dan lain-lain. Nanti kita bisa saling berdiskusi lagi. Semoga apa yang menjadi harapan kita, ekspektasi kita sesuai dengan kenyataan ya Pak ya. Amin Ibu, amin. Mohon Semoga doanya juga ya Bu. sama-sama Pak. Ya, semoga sinergi dan kolaborasi antara Pak Adi dan rekan-rekan wakil membuat kekuatan lebih baik lagi di sekolah dan membuat pelayanan lebih baik ke anak-anak karena bagaimanapun juga murid-murid kita adalah klien kita. Ketika Betul. mereka kecewa, maka ya kita anggap klien kita kecewa seperti itu. Tapi ketika mereka menganggap pelayanan kita baik, memuaskan, maka klien kita pun akan merasa puas. Mungkin Betul. seperti itu. Baik Ibu. Baik. Baik Pak Adi, semoga apa yang kita lakukan hari ini membuat hati kita lega, tenang, aman dan nyaman dan menjadi langkah awal kita yang baik untuk kedepannya demi murid-murid kita kedepannya. Karena bagaimanapun juga mereka adalah calon-calon generasi bangsa kita yang akan menggantikan kita nantinya ke depannya. Betul. Terima kasih Pak Adi Terima atas kasih. coachingnya hari ini. Mohon Sama-sama maaf Ibu. lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ibu Dwi. Terima kasih Bapak. Ya, Oke, berapa menit? berapa menit? Saya nggak tahu. Enggak ngecek. Tapi enggak sampai 15 menit. Nggak Berarti sekarang sampai. tinggal refleksi ya, Bu? Oke, refleksinya Yang yang saya kemarin buat kayaknya, Bu. yang Yang kemarin dibuat itu juga. oh, oh yang kemarin dibuat aja ya Pak. Maksudnya bukan yang baru, yang sekarang. Cuman instrumennya, template-nya masih sama seperti yang Masih kemarin, sama. Oke, baik. yang di Word. Berarti di-download dulu apa gimana ya Pak? Ibu masih pegang nggak yang kemarin, Bu? Ada sih, Nah, tinggal dihapus, bikin di copy paste, terus kopi ya. diperbaharui itunya jawabannya aja, Bu.
Nanti saya kirim juga ke Ibu ya, kan itu ada 2 ya Bu ya? Oh Yang iya, eee, iya. Di-download dulu ya Pak ya, yang dari itu kan? Ya, Tadi yang dari LMS itu Bu. LMS. Pak Adi sudah ya? Oh sudah Pak, Oke. sekarang refleksi Pak, kita lagi refleksi. Lagi refleksi Pak. Template-nya masih yang kemarin ya Pak ya? Yang Ya, di masih LMS ya? seperti itu. Ini kalau bisa ke main room ya, supaya sekaligus teman-teman lain sudah menunggu. Oh, oke, baik, ke main room ya Pak. Langsung ditulis refleksinya sebentar. Nah, nanti bisa ya, saya yakin bisa sambil dibuat refleksinya ya. Baik, sekarang Baik, berarti ke main room ya sekarang Pak. main room ya Pak.